Iki kabeh entekno kabeh. Akhirnya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala nurunkan bala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Ditenggelamkan itu kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai gunung Himalaya niku kelep. Jadi kaum Nabi Nuh niku entek sih. Ternyata apakah habis semua? Telas kabeh? Boten. Ternyata sisa siji. Ono siji sing selamat. Inggih menika namine Uj bin Unuk. Disebutkan di kitab tafsir Uj bin Unuk. Niku namine Uj bin Unuk. Niku selamat. Diterangkan tentang kitab-kitab niku Uj bin Unuk itu manusia raksasa. Diterangkan tentang kitab malih Uj bin Unuk niku dangkule setinggi gunung Himalaya. Mau gunung Himalaya kelep ambil banjir. Jadi saat dengkulin kok itu banjir. Niku selamat. Terus pertanyaannya, apa selamatnya gara-gara gede? Gara-gara gede niku selamat. Boten. Gusti Allah saged ngentekno, memberikan kematian kepada orang sebesar apapun nggih saged. Ternyata kenapa dia bisa selamat? Ternyata ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam gawe perahu, gawe kapal, dia tahu ngewangi sedilu. Tahu ngewangi gawe kapal gawe Nabi Nuh, gawe perahu Nabi Nuh. Entuk barokah selamat. Makanya wong kafir cek lah nek cedhak mbek kiai sik mending niku nggih sik mending. Nek wong kafir cedhak kiai niku sik mending. Sik akeh barokah duduk. Bukan membenarkan kekafirannya, enggak. Dibanding sing gak cedhak kiai, mendingan sing cedhak kiai niku buktine Uj bin Unuk selamat. Gara-gara melok ngewangi sedilu kapale Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi ya berkembang terus, jadi telas entek bersih, gak ono wong kafir sama sekali. Nah terus apakah doanya Nabi Nuh tidak dikabulkan? Enggak dikabulkan. Doanya tadi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Sing omah-omah itu dhewean Uj bin Unuk. Percuma kalau pasangane tidak bisa berkembang biak. Jadi orang kafir habis. Pada zamannya Nabi Nuh orang kafir entek resi. Tapi ya tetep baik. Terus berkembang nggih wonten tiyang kafir niku hikmah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gak seru nih kalau wong kafir nggih. Gak seru nih kalau wong kafir. Nah, makanya Gusti Allah rasa memberikan dudu aman. Ayam sing penting aku ayam, anakku soleh, urip enak kalau wong kafir. Boten. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi ada hikmah, ada rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir hidup di atas muka bumi. Nah, dari situ pentingnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan Islam niku pentingnya. Di pendidikan agami niku luar biasa. Bejo banget, untung banget kanggone wong tua sing duwe anak sing gelem mondok ning pondok pesantren, sing ning kono sik diajari ilmu agami. Untung wong tua niku tondo napa? Tondo kebagusan, tondo bejo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Sapa wong sinten wong sing dikersakaken kali Gusti Allah dadi wong sae, dadi wong apik, bagaimana? Yufaqihuhu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada dirinya. Yufaqihuhu fiddin. Jadi wong sing belajar ilmu agama niku tandane wong sae, tanda-tanda daripada orang yang bejo. Wong tua duwe anak kok gelem mondok bejo. Terus apa nek bocah mondok niku pasti sae, wis mesti sae. Apa nek wis mlebu pondok belajar ilmu agama dadi sae? Ya mboten. Kabeh niku ngenteni kersane Gusti Allah. Apa nek mendung peteng pasti udan? Apa nek wis berobat iku pasti waras? Apa nek wis damel kerja niku pasti sugih? Apa nek wis kawin terus turu bareng duwe anak? Kabeh ngenteni kersane Gusti
Gusti Allah ana sing jawab, wong gak kawin wae iso duwe anak kan nggih. Wong gak kawin duwe anak iso kok nggih. Kabeh ngenteni kersane Gusti Allah. Memang bener. Mondok durung tentu dadi sae. Namun ana kaidah. Segala sesuatu nek wis ana ngalamate niku luwih mantep ketimbang sing gak ana ngalamate. Wong mlebu pondok niku wis ana alamat biar jadi baik. Dados saya. Niku ana alamat lah. Segala sesuatu jika sudah ada tandanya itu lebih mantap. Misalnya bapak ngendikan kalian putrane, "Nduk, nak, gabahe entasi mendung peteng." Nih, mendung peteng ape udan. Mantap napa mboten? Mantap. Putrane ngentasi napa mboten? Ngentasi, mangkat, ngentasi. Kenapa? Mergo wis ana tandane. Ana ngalamate wong wis mendung peteng nggih. Lah awan panas ora pakat nggih. Panas ora pakat padang jelintang. Lah kok bapak matur ngendikan kali putrane, "Nduk, nak, gabahe tasi kape udan." Mangkat apa mboten anae? Mboten mangkat nggih. Ya mangkat nang ibuke dirasani. "Bu, bojomu wis rontok kawaran." Kok mulai? Lah mosok awan-awan ngene kon ngentasi gambar iku lho ya. Kon ngentasi gambar gak mangkat. Bagaimanapun juga semua itu yang sudah ada tandanya itu lebih mantap daripada yang tidak ada tandanya. Berarti itu tanda-tanda calon penghuni swarga. Wong gelem mondok niku tandane calon penghuni swarga. Tapi perlu dititeni calon niku akeh sing gagal apa mboten? Akeh. Calon lurah wonten sing gagal. Sing gak dadi lewat calon DPR kata perlu diperhatikan ya, jadi resep kesuksesan itu cuma satu, resep dari wong apik semuanya cuma satu, saged maca Quran. Lah nek dilebokne ning pondok pesantren wis pasti Quran niku diapa? Digeladik, diwaca. Ngertos Quran, ngertos wudu, ngertos som puasa, ngertos haji, dan sanesipun para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Amin ya Allah. Siapa orang yang dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, akan dimudahkan jalan baginya menuju surga. Nggih. Jalan surga niku gampang apa angel? Angel. Sing pertama kudu mati dhisik, nggih. Kudu mati dhisik. Itu pun matine sedone kudu husnul khotimah. Kalau orang sudah mati husnul khotimah, kemungkinan dia masuk surga semakin besar. Nah, nek mati ini suul khotimah, kemungkinan masuk surga semakin kecil. Nggih, semakin kecil. Nah, syaratnya husnul khotimah ketika dia hidup harus dia hidup dengan dasar takwa. Imtithalu awamirillah wajtinab nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu akan mengantarkan menuju kematian yang husnul khotimah, selamat husnul khotimah. Kemudian salah satu jalan menuju ke surga ning alam kubur. Ning kubur nggih kudu selamat, gak diazab. Nah nek wong wis mati ning husnul khotimah pasti gak diazab ning kubur. Kemungkinan masuk surganya semakin besar. Nanti belum di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar selamat. Kemungkinannya ke surga semakin besar. Di mizan niku pailit bangkrut total. Nggih, bangkrut total ludes. Nah, sahabat takon, "Ono tukuan ning aku ta?" Sahabat kaget diterangkan kali Nabi. Jadi wonten tiyang nggawa amal akeh. Nggawa amal akeh ning akhirat. Ternyata ada satu orang datang, dia mengatakan, "Ya Allah, dia telah mendolimi aku, ngerasani misalnya
atau mengambil hak dengan mengambil hakku dengan secara zalim, jupuk hak. Akhirnya bagaimana? Ditanya sama Allah Ta'ala, sama para malaikat, kamu ampuni atau tidak? Enggak diampuni. Amal baiknya orang tadi diberikan kepada orang yang dizalim. Amal apike dijupuk tiket wong sing dizalimi. Teko malih, datang lagi seperti itu, sama, diambilkan amalnya, diberikan kepada orang yang dizalimi, sampai stok entek resik, stok amalnya entek bersih. Sik teko maneh, nggih, sik teko malih. Lalu bagaimana? Kalau tidak punya amal untuk diberikan, ya dosane, nggih. Dosane wong sing dizalimi dikekno. Kali wong sing mendzalimi. Nah niku jarine Nabi muflis, wong sing pailit, bangkrut, nggih Bang, bangkrut. Mudah-mudahan diselamatkan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek carane supaya gampang untuk menuju ke surga, ya berarti kita harus menempuh ketika kita hidup di dunia, menempuh jalan untuk menuju ke pengajian, ke pondok pesantren, nggih. Anak-anaknya di pondok supaya mendapatkan jalan untuk menuju ke surga. Gampangane ngene, berangkat ning Jakarta. Ya ada dua, dengan cara cepat dan dengan cara lambat. Cara gampang dan cara sulit. Cara sulit ya ngontel. Ya. Insya Allah 6 bulan sampai di sana. Ya. Insya Allah 6 bulan sampai di Jakarta. Ngontel berangkat nggih. Mbok sikile jebol, mbok gak ngerti nggih. Iku cara yang sulit. Tapi cara yang cepat bagaimana? Numpak pesawat. Wis ngono pesawatnya sing kelas bisnis. Kelas bisnis itu tempat duduknya didesain sama dengan bentuk tubuh yang duduk penumpangnya. Oh bahasa ini ngono. Pramugari ini sing ayu-ayu itu teko. Butuh apa Pak? Bisa dibantu? Obat didik niku nggih. Obat didik. Teko langsung. Cepet untuk Jakarta, enak. Gampang nggih, gampang. Ya apa numpak kelas ekonomi enggak ada masalah. Pesawat kelas ekonomi enggak masalah. Cuman beda kelasnya ekonomi nggih. Sampai muntah sampai mati di jalan nggih pramugari nggih. Wong kelas ekonomi. Nah, caranya mudah dan cara yang sulit. Kalau orang kan berpikir, bagaimana caranya orang-orang yang bisnis itu kan berpikir, bagaimana caranya saya hari ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah sekali-sekali orang yang mengorientasikan pikirannya menuju ke akhirat berpikir begitu. Bagaimana ya caranya saya ini mudah, langkah saya, perjalanan saya menuju surga. Jawabannya cuma satu, yaitu kalau kita bisa atau mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke dalam surga. Hadis saat itu nih Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma takaffalallahu fi rizqi." Niki ya bab duit nggih. Dirungono niki bab duit. Sing akeh-akeh utang dirungono nggih. Man talabal ilma. Sapa sing menuntut ilmu, mempelajari ilmu, sapa sing menuntut ilmu, takaffalallahu fi rizqi. Allah jamin rizkine. Gak perlu khawatir, nggih gak perlu khawatir. Rizkine dijamin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek dipirsani niku ulama-ulama kiai-kiai niku nggih utang-utangmu ya tetep bayar, nggih saged Bang. Ya utangnya akeh miliaran kadang-kadang kiai bangun pondok. Tapi iso bayar sebab napa? Takaffalallahu fi rizqi, dijamin rizkine kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijamin ono jaminane. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib ratib yang mengarang ratib, menyusun ratib Al-Haddad niku matur, "Hada takaffulun khas ba'da takaffulin 'am." Jaminane Allah, Gusti Allah kali wong sing gelem nuntut ilmu niku jaminan khusus setelah jaminan yang umum. Jaminan rizkinya yang umum kan semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dijamin. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin rizkinya. Iku umum. Tiang kafir, boten kafir, nggih. Sing ganteng, gak ganteng kabeh dijamin. Sing alim, boten alim, dijamin rizkinya. Nah tapi nek wong sing thalibul ilm dapat jaminan double, jaminan khusus dan jaminan yang umum. Takaffalallahu fi rizqi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membahas satu permasalahan
maka itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibadah satu tahun. Mas'alatun wahidah yata'allamuhal mu'min khairun min ibadati sanatin wa min idki raqabatin min waladi Ismail. Satu permasalahan yang dibahas, yang dibahas oleh seorang mukmin itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Bayangkan ibadah satu tahun. Nah, kita ini sehari ingat sama Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Elingi kali Gusti Allah pirang suwi, pirang jam, pirang menit. Nah, nek dikumpulno iku wong 11 tahun selama umur kita. Mungkin yang umurnya 30 tahun ibadah itu nek dikumpulno enggak sampai paling setahun. Tapi khusus santri gampang, gampang. Siapa yang membahas permasalahan, satu permasalahan kok. Yo ngaji niku yo bahas permasalahan. Napa maneh nek wayahe musyawarah bahtul masail. Nggih, sampai otot-ototan kadang-kadang nggih. Sampai otot-ototan bahtul masail dibahas. Permasalahan yang umum sekarang terjadi dibahas. Bagaimana ada moderatornya, ada ininya. Nah, itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita ini ngaji nih, membahas masalah apa saja, masalah thalabul ilm. Belum nanti membahas masalah haul, masalah haul. Bagaimana kita bisa ittiba dengan salafus soleh? Sudah dapat berapa masalah itu? Satu permasalahan saja lebih baik daripada ibadah satu tahun. Wa min idki raqabatin min waladi Ismail, dan lebih baik daripada memerdekakan budak dari keturunan Ismail. Artinya ini satu ganjaran yang sangat besar. Merdekakan budak itu sudah mendapatkan ganjaran, apalagi budaknya dari keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nggih. Dan ning daerah mboten wonten sing iso ngajari. Gak nemu kiai, gak nemu ustaz. Bagaimana? Kudu wajib pergi. Harus pergi. Man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali man lam yajid mu'alliman fal yarhali. Ibn Ruslan matur teng Zubat. Yang tidak menemukan guru, yang tidak tahu permasalahan, falyas'ali, yo takon. Kalau tidak menemukan yang mengajar, falyarhali, lunga. Pergi, hukum perginya wajib. Tapi kalau ditanyakan hukum bepergian untuk menuntut ilmu, bagaimana hukumnya? Tergantung ilmunya. Kalau ilmu yang akan dicari itu wajib ain, maka perginya, dhahabnya tadi juga hukumnya wajib ain. Kalau ilmunya fardu kifayah, maka perginya juga fardu kifayah. Kalau ilmunya sunnah, perginya juga sunnah, karena ada kaidah fikih terkenal lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukum daripada tujuannya. Kan lunga perantara, tujuannya menuntut ilmu. Perantara ini memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Karena Nabi dawuh napa? Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Utlubul ilma walau bisin. Niki perlu dibahas, nggih. Niki perlu dibahas. Wong sing gak seneng kali kitab Ihya Ulumuddin, wong sing kuar-kuar bid'ah niku mendiskreditkan Imam Ghazali karena beliau mencantumkan hadis ini. Ini kan hadis maudhu. Masa orang katanya yang diagungkan sekali berimam Ghazali mencantumkan kitab yang mencantumkan satu hadis maudhu di dalam kitab fenomenalnya, dan itu dijadikan rujukan. Imam Ghazali itu kitabnya dijadikan rujukan. Kita Sadah Bani Alawi, daripada bagi ilmu kedah Muhammad bin Ali ke bawah itu, Imam Ghazali itu dikatakan murabbi Asyan. Jadi beliau itu pendidiknya Sayyid, pendidik daripada Habib. Ya. Masa sekelas Imam Ghazali memasukkan hadis maudhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Yang mengatakan ini hadis maudhu siapa? Memang ini hadis adalah hadis dhaif, dari matan yang dhaif. Dari matan yang dhaif. Karena dilihat, kalau kita lihat perawinya ada yang bernama Abu Atikah. Abu Atikah ini oleh ulama hadis didhaifkan oleh ulama hadis. Jadi ulama berbeda pendapat tentang status hadis utlubul ilma walau bisinin. Ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan tidak punya dalil, tidak ada dasar dalilnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan ini dhaif. Ini adalah dhaif. Apalagi seorang yang al-hafidh,
Al-Hafidh itu sebagian ulama mengatakan hafal 200.000 hadis. Bukan sekedar hafal, hukum sanad dan matangnya juga hafal. Al-Hafidh Al-Mazi disebutkan di dalam Musnad Al-Bazzar mengatakan memang hadis ini dhaif, tapi diriwayatkan banyak jalur. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Syu'bul Iman. Syu'bul Iman Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini. Karena hadis ini banyak jalur periwayatannya, maka naik derajat dari dhaif menuju hasan li ghairihi. Dari dhaif menuju hasan li ghairihi. Toh kalau yang mengatakan hadis dhaif tapi maknahu sahih. Hadis dhaif maknahu sahih. Apalagi ada yang mengatakan dia naik derajat hasan li ghairihi. Jadi sungguh keliru orang yang mengatakan kalau hadis utlubul ilma walau bisin itu adalah hadis maudhu. Sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Berarti dia tidak paham ilmu hadis, tidak paham ilmu mustalah hadis. Okay. Utlubul ilma walau bisik. Tuntutlah ilmu walaupun sampai kemana? Ke negeri Cina. Walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya dia menyebutkan negeri Cina, Rasulullah SAW itu bukan harus ke Cina, tapi saking pentingnya menuntut ilmu itu loh. Saking pentingnya menuntut ilmu, walaupun sampai menuju negeri Cina, berangkat untuk menuntut ilmu. Sebagian dai-dai sing sekarang nih, nggih. Dai-dai aneh nih, dai-dai aneh mengatakan, oh ini menunjukkan ini Rasulullah SAW mewajibkan untuk kita menuntut ilmu teknologi. Ini dia mengatakan utlubul ilma walau bisin. Nah, ilmu yang berkembang ada di sana kan ilmu teknologi. Berarti belajar ilmu teknologi itu wajib ain katanya. Masya Allah. Kalau nggak ngerti nahu yang ini, tapi mengatakan utlubul ilma. Ilma ini kalau alif lam. Itu menurut ilmu balaghah, ilmu nahu dikatakan alif lam lil ahdil bihi. Jadi kalimat ilmu di situ artinya tertentu. Bukan ilmu yang dikehendaki, artinya tertentu. Apa? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wajib. Ilmu yang harus dipelajari untuk kewajiban ibadah di kita. Karena alif lamnya di situ adalah ahdir dhihni. Lah alif lam yang kedua, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi. Ilmu yang kedua lil ahdir dzikri. Ahdir dzikri. Artinya ilmu yang kedua maknanya sama dengan ilmu yang pertama. Nah, ilmu yang pertama itu artinya apa? Ilmu tertentu, yaitu ilmu fikih dan ilmu lain sebagainya itu. Jadi sungguh salah alamat kalau hadis ini dialamatkan untuk mengithbat kewajiban belajar ilmu teknologi. Padahal muradnya Rasulullah SAW bukan seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis tentang mewajibkan ilmu agama. Tak mau kitab gitu. Dan keanggelambian tabarukan kali Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratib, penyusun ratib Al-Haddad. Kula nggih boten dangu-dangu ceramah nggih. Wis kesel kabeh ibu-ibu nasi pijet-pijet sikile barang nggih. Wis suwe rupane. Tak tabarukan membahas kitab. Kita dengarkan nasihat daripada beliau. Ini penting ya. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi du'aihi alaihi salatu wassalam. Dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'ada salawatullahi wasalamuhu alaihi min ilmin la yanfa'. Dan Rasulullah juga berlindung, minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, min ilmin la yakhsha wa qalbin la yakhsha. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yashba' wa min Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'il arba'. Niku doane Nabi. Di antaranya minta doa ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan fatabayyana bidzalik inkisamul ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'. Dari doanya Rasulullah SAW tadi disimpulkan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ini penting talibul ilm gitu. Supaya tidak menghiasi dengan hanya ilmu zahir. Ini pesannya Imam Haddad untuk kita juga menghiasi dengan ilmu
ilmu batin. Saya kita nasihati sing talib ilmu nggih, sing talib ilmu melalui lisannya Al-Imam Abdullah bin Alwi Haddad. Wan kisamu ahli ilm ila muntafi'in bih wa ghair muntafi'. Ilmu terbagi menjadi dua, ada yang manfaat dan tidak manfaat. Begitu juga ahlul ilm, orang yang membawa ilmu. Itu juga ada orang yang bermanfaat dan orang yang tidak bermanfaat. Hatta innal ilma qad yakunu minal ulumin nafi'ah wa la yantafi'u bihi sahibu. Bahkan terkadang ada ilmu yang bermanfaat, tapi pemilik ilmunya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Ternyata dia mengamalkan berbeda dengan ilmunya itu. Seharusnya diamalkan begini, ternyata dia mengamalkan yang lain. Padahal itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka bagaimana kata Habib Abdullah bin Al-Haddad? Fayakunu haluhu kahalil ina al-khabib. Idza ju'ila fihi at-ta'amu at-tayyib khabbathahu. Maka keadaan orang yang seperti ini punya ilmu tapi nggak diamalkan atau disalahgunakan di dalam beramal. Kata Al-Imam Haddad, maka orang yang seperti ini keadaannya seperti wadah yang kotor, koyok gelas sing rusuh ngono nggih. Seperti gelas sing rusuh. Idza ju'ila fi ta'am, gelas yang ditaruh atau tempat yang ditaruh di dalamnya makanan yang lezat. Maka bagaimana? Khabbathahu. Maka tempat tadi mengotori makanannya. Duwe piring rusuh gak dikorai nggih. Sego kebuli nggih. Segone kan enak nggih. Sego kebuli. Lah iki piringe rusuh, durung dikorai, ambune ndak mau makan. Panganane api. Kemudian diletakkan di tempat yang kotor tadi. Bagaimana? Tempat tadi bisa mengotori makanan. Nah, ini keadaan seperti ini adalah keadaan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, bahkan menyalahgunakan di dalam mengamalkan ilmunya. Waqad qala ba'dul ulama rahimahullah, ziyadatul ilmi fir rajuli su'i ka ziyadatil ma'i fi asli syajaratil hamdalah. Dikatakan oleh sebagian ulama, bertambahnya ilmu di dalam diri seseorang yang kotor, seseorang yang yang jelek, maka itu seperti bertambahnya air di dalam pokok daripada tumbuhan hamdalah. Tumbuhan hamdalah itu pahit, Pak. Pahit. Jadi orang yang kotor, keadaannya keadaannya tidak baik. Bertambahnya ilmu di dalam diri orang yang seperti ini seperti bertambahnya air di dalam tumbuhan hamdalah. Artinya bagaimana? Kullama izdadat riyan atau rayyan izdadat mararah. Semakin bertambah airnya bertambah apa? Pahit. Tambah disirami terus tambah pahit. Tambah apa? Tambah pahit. Begitu juga ilmu jika berada di dalam diri orang yang orang yang jelek, ini menjadi calon atau cikal bakal daripada ulama usuk. Na'udzubillah min dzalik. Wa ala hadza fayakunu kullama qalla rayuhu atau qalla riyuhu fil ma'i qallat mararatuhu. Semakin sedikit airnya, semakin sedikit pahitnya. Begitu juga ilmu. Nek wong elek luwe apik ilmune didik wae nggih. Didik wae. Fayakunul alimu su kullama qalla ilmuhu qallat fitnatuhu wa fasaduhu wa madarratuhu. Begitu juga alim yang ulama semakin sedikit ilmunya maka semakin sedikit fitnahnya dan semakin sedikit kerusakannya dan bahayanya semakin sedikit. Fa inna mathala bani adam min tibaihim wa ikhtilafiha mathalul asjari wal aradi fi ikhtilafi taba'iha wa jawairiha. Karena permisalan manusia itu di dalam karakteristiknya dan perbedaan-perbedaannya itu tadi seperti pohon-pohon dan tanah-tanah. Ya, karena ada tingkatannya, tanah-tanah ada yang tanah yang bagus, tanah yang tidak bagus. Nek tuku omah lak ngono nggih. Tanahe ono sing larang, soalnya pinggir dalan, nggih. Ono sing murah, soalnya ning kene misalnya, nggih, sing ning kene murah. Yaitu perbedaan manusia seperti perbedaan tanah dan perbedaan daripada pohonan. Fa inna minal asjar wal aradin ma yahsunu wa yanmu wa yatib
biwusulil ma'i ilaihi wa rayyihi minhu. Begitu juga ketika menerima air, kadarnya tanah itu berbeda-beda. Ada yang tanah ketika dia disiram air bisa menyerap dengan bagus, bisa menyerap dengan bagus. Ada tanah yang tidak bisa menyerap dengan bagus, disiram banyu itu gak menyerap, tidak bisa menyerap dan tidak bisa tumbuh dengan bagus. Begitu juga pepohonan, kalau ditanam di tanah yang seperti itu, maka bagaimana? Gak bagus, yuk gak gak tumbuh. Maka itu pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam pentingnya itu karena menciptakan bibit-bibit yang unggul dan lahan-lahan yang bagus untuk keharmonisan rumah tangga, untuk membentuk komunitas masyarakat yang bagus. Tidak ada pendidikan selain pendidikan di dalam pondok pesantren kawan. Menyiapkan bibit yang unggul dan lahan yang bagus. Lahan niku sing ledo, sing putri, bibit sing lanang disiapkan. Tidak mungkin bibit yang unggul ditanam di lahan yang biasa, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Lahannya bagus, ditanam bibit yang tidak unggul juga tidak mungkin. Makanya pendidikan agama itu bukan menjadikan soleh saja, tapi muslim. Muslim. Bukan menjadikan diri menjadi soleh saja, benar, tapi muslim. Bagaimana dia bisa membenarkan masyarakat? Loh, napa bedanya soleh kali muslim? Beda. Nek wong soleh niku dicintai masyarakat, tapi nek muslim tidak dicintai masyarakat, bahkan dibenci oleh masyarakat. Buktinya apa? Fakta sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus, dicintai sama kaumnya, dicintai oleh kaumnya. Kenapa? Karena dirinya soleh, karena beliau adalah soleh, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai urusan-urusan yang membutuhkan amanat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, dia nggak senang. Kenapa? Karena posisi Rasulullah SAW statusnya waktu itu sudah muslim, bukan soleh. Mulai dilokno, ya, sahirun, majnun, kadzab, macam-macam. Nabi dituduh yang tidak bagus. Makanya Luqman ketika menasihati putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Kenapa? Karena anaknya Nabi Sulaiman dipersiapkan bukan hanya soleh, tapi dijadikan muslim. Maka dia mengatakan wasbir 'ala ma asaba. Ketika kamu sudah amar ma'ruf dan ketika kamu sudah nahi munkar, wasbir 'ala ma asaba, sabaro terhadap apa yang akan menimpa diri kamu. Oleh karena itu, pendidikan di pesantren bukan hanya menjadikan orang soleh, tapi muslim. Dan kita seharusnya tidak merasa cukup dengan soleh, tapi muslim. Karena kalau muslim itu bisa menjadi, kalau di daerah komunitas ada orang yang muslim, Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Liyuh likal qura, apa ayatnya? Man haulahu. Wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab satu kaum dan penduduknya di situ adalah muslim. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun. Ya, wa ahluha salihun, tapi